Hai Wargi, aku Mampan, seorang ibu 2 anak yang akan membantu Wargi untuk survei sekolah-sekolah, bimbingan belajar, atau tempat les. Khusus hari ini, Mampan ada di wilayah Bandung Timur, di sebuah kawasan yang kondusif banget untuk pendidikan anak-anak. Jadi tunggu apa lagi, yuk ikutan kita review bareng gedung kampus Al-Azhar Summarecon Bandung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Bunda boleh duduk dulu. Terima kasih. Jadi sedikit dulu review untuk brosurnya Bunda. Jadi kalau di sini itu SD Islam Al-Azhar 62 Bunda. Jadi kalau Bunda ketemu di luar ada Al-Azhar yang ada ciri angka di belakangnya, berarti itu masih satu afiliasi dengan kami. Jadi dari segi tenaga pengajar, kurikulum itu biasanya masih sama Bunda. Betul. Nah, yang membedakan kalau di sini kita langsung dari Summarecon Bunda. Itu dipegang oleh Yayasan Syiar Bangsa. Untuk kurikulumnya kita ada 3 Bunda. Yang pertama itu ada kurikulum Merdeka, itu ya dari pemerintah Bunda. Kemudian ada kurikulum pengembangan pribadi muslim, itu khas Al-Azharnya, itu lebih ke implementasi adabnya. Kemudian yang ketiga ada kurikulum Cambridge untuk mata pelajaran Math, Science, dan English-nya Bunda. Betul. Jadi nanti pada saat kelas 2 kita ada program guest speaker Bunda. Jadi mulai kelas 2 nanti anak-anak akan kedatangan guest teacher. Untuk pembiasaan keagamaannya biasanya nanti anak-anak dari jam 7 sampai jam setengah 8 biasanya akan ada pembiasaan Bunda. Pembiasaannya setiap harinya akan berbeda-beda. Bisa ikrar, bisa tahfiz, bisa murojaah, bisa ASBD, bisa pramuka. Nah gitu, jadi tergantung nanti ada jadwalnya masing-masing Bunda. Dan untuk mata pelajaran ini sudah terlampir di dalam brosur Bunda, udah lengkap. Nah nanti ada ekstrakurikuler juga Bunda. Untuk ekstrakurikuler kita ada yang wajib dan ada yang pilihan. Untuk yang wajibnya ada 3, ada pramuka, ASBD atau Al-Azhar Seni Bela Diri, itu pencak silat, kemudian ada tahfiz. Nah kalau untuk yang wajib ini memang udah masuk ke dalam jam mata pelajaran. Nah kecuali yang pilihan di luar jam mata pelajaran itu biasanya 1 sampai 2 jam sepulang sekolah. Jadi kalau misalnya pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 2 itu dari jam 7 sampai jam 1. Kalau nanti untuk ekstrakurikuler pilihannya dari jam 1 sampai jam 2 atau dari jam 1 maksimal sampai jam 3. Gitu Bunda. Jadi untuk jadwal ekskul biasanya dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah kalau untuk pembelajaran dari hari Senin sampai hari Jumat aja. Jadi Sabtu memang tidak ada kegiatan, kecuali biasanya kalau ada tambahan untuk OSN, kecuali ada UKT, misalnya ujian kenaikan tingkat, biasanya itu dilaksanakan kegiatannya di hari Sabtu. Untuk satu kelasnya sendiri terdiri dari 32 murid maksimal dengan 2 wali kelas Bunda. Nah kemudian jam pembelajaran tadi dari jam 7 sampai jam 1 itu 2 kali istirahat Bunda. Yang pertama istirahat makan snack, yang kedua istirahat makan siang. Nah untuk istirahat kalau untuk kelas 1 sampai kelas 3 ini memang wajib membawa bekal Bunda. Nanti kalau misalnya ayah Bunda belum sempat menyiapkan bekal, kami menyediakan juga untuk vendor cateringnya. Kemudian kita juga menyediakan vendor kalau misalnya barangkali ayah Bunda memerlukan antar jemput. Nah, jadi kita menyediakan vendor antar jemput dan catering. Biasanya nanti kalau misalnya untuk antar jemput dan catering itu pada saat MPLS akan membuka booth tenan untuk barangkali ayah Bunda mau tanya-tanya, mau survei, Bunda ada misalnya anandanya alergi apa, itu biasanya langsung dikomunikasikan ke vendor cateringnya. Termasuk juga kalau misalnya untuk antar jemput barangkali mau mingguan, harian, bulanan, itu bisa langsung dikomunikasikan sama vendor langsung antar jemputnya gitu Bunda.
bunda. Nanti biasanya kita ada budaya mengantri bunda. Nanti kalau misalnya sebetulnya kalau untuk kelas 1, kelas 2 itu memang kita arahkannya menggunakan tangga bunda. Kalau kelas 2 biasanya tangga sebelah sini, kalau kelas 1 nanti ada kita lewat tangga sebelah sana. Karena kalau untuk anak-anak kelas 1, kelas 2 memang kita masih jaga keamanannya bunda, khawatir kalau misalnya pakai lift ada yang pijit-pijit aneh-aneh, makanya kita masih arahkannya lewat tangga. Enggak bunda. Oke, bunda kita ke ruang lantai 3 dulu. Enggak, boleh ke sebelah sini bunda. Kita lihat ruang kelasnya dulu bunda. Di kelas sendiri itu nanti kita bisa lihat juga di kelas itu udah ada AC, CCTV, screen, kemudian ada locker anak-anak, itu biasanya udah ada fasilitasnya. Lab komputer bunda. Oke. Nanti untuk lab komputer ini kita udah mulai pembelajaran dari mulai kelas 1 bunda. Udah mulai belajar coding-coding ringan bunda. Udah mulai, nanti juga anak-anak kan biasanya sekarang anak-anak udah ngertinya HP yang touchscreen. Nah, mereka kan belum hafal semua hardware ya bunda. Jadi kita juga belajar di sini. Gitu. Bunda, untuk fasilitas selanjutnya kita ada lab bahasa bunda. Ini untuk fasilitas lab bahasa. Nah, biasanya nanti kurang lebih untuk fasilitasnya sama aja kayak lab komputer bunda. Terus ada headphone-nya. Nanti ini untuk menunjang dalam listening bahasa Inggrisnya bunda gitu. Nanti baru mulai masuk ke lab bahasa biasanya baru di kelas 4 bunda. Gitu. Oke. Ini kalau misalnya tadi anak-anak kan diarahkannya memang menggunakan tangga ya bunda. Nah ini kurang lebih gambaran tangganya kayak gini bunda. Ini untuk anak-anak kelas 1 nanti naiknya dari tangga sebelah sini bunda. Kita masuk ke lantai 2, betul bunda. Nanti di lantai 2 kita ada yang pertama ada aula bunda. Nanti aula ini memang biasanya kalau kita ada kegiatan, ada acara-acara, kita biasanya ada ini di aula ini bunda. Nah kalau misalnya lagi nggak ada acara, biasanya kita multifungsikan jadi musola. Biasanya nanti kakak-kakak kelas 3 sholat zuhur berjamaahnya di aula ini bunda. Jadi kalau kelas 1, kelas 2 sholat zuhurnya memang masih di dalam kelas karena dari segi gerakan bacaannya itu masih dipantau sama wali kelas bunda. Ada sendal-sendal rak sepatu juga bunda, jadi anak-anak itu masuk ke dalam kelas memang tanpa alas kaki bunda. Nah untuk fasilitas sendalnya sendiri itu udah masuk ke dalam ATK bunda. Biasanya nanti anak-anaknya udah ada namanya di situ, nama sendalnya. Nah ini ruang kelas untuk kelas 1 bunda. Untuk kurang lebih kalau fasilitas di dalam fasilitasnya sama aja kelas 1, kelas 2, kelas sampai nanti kelas 6 gitu bunda. Posisi wali kelasnya ada di depan 1, di belakang 1 bunda. Oke. Nah kemudian selanjutnya kita ada lab science bunda. Oke. Mohon maaf ya bunda lagi dibersihin. Bapak punten ya. Ini untuk lab science-nya bunda. Biasanya nanti lab science-nya ada tim dari laboran juga untuk membantu dalam praktek nanti dalam science-nya. Nah, namun untuk masuk ke lab science ini baru dimulai di kelas 3 bunda. Nanti kelas 1, kelas 2 memang masih memang ada praktek juga bunda, tapi memang dilakukannya masih di dalam kelas. Nah, selanjutnya kita lihat toiletnya juga bunda. Oke, kita lihat toilet yang perempuan. Nah, ini untuk toiletnya kita udah pakai karpet anti slip bunda, jadi nggak khawatir anak-anaknya nanti kepleset. Toiletnya juga bunda boleh dilihat untuk kuncinya. Nah, nih. Kuncinya juga ramah anak bunda, jadi anak-anak nggak khawatir nanti kekunci di dalam. Untuk wastafelnya juga ini menyesuaikan dengan ukuran tinggi anak.
perpustakaan. Bunda mohon maaf alas kakinya dilepas nggak apa-apa? Ini kita sebutnya ruang baca Bunda. Jadi kalau misalnya memang ada kegiatan di perpus, tapi memang kita mau membaca, nah kita bisa memanfaatkan ruang baca ini Bunda gitu. Nah untuk perpustakaan sendiri itu ada di dalam. Izin ya. Ya Bunda, ini untuk perpustakaannya. Nanti di perpus juga ada tim pustakawannya Bunda. Nanti biasanya pustakawannya juga punya program klasikal Bunda biasanya. Nanti biasanya anak-anak membaca, nanti anak-anak menceritakan kembali untuk isi apa yang dibacanya. Nah untuk biasanya kita juga ada jam kunjungan perpus Bunda. Jam kunjungan perpus ini sudah masuk ke dalam jam mata pelajaran. Ini ada ruang musik Bunda. Untuk ruang musik sendiri kita udah kedap suara Bunda. Jadi biasanya kalau anak-anak mau ekskul, ada ekskul padus, angklung, nari, biasanya bisa dilaksanakan di sini. Ataupun mata pelajaran SBK, nanti yang ada materi musiknya, itu mungkin ada aja untuk pembelajarannya di ruang musik ini. Ya, fasilitas selanjutnya Bunda, kita ada klinik. Assalamualaikum. Nah Bunda, ini untuk fasilitas kliniknya. Untuk kliniknya kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Edelweiss Bunda. Jadi susternya itu langsung dari Rumah Sakit Edelweiss Bunda. Jadi nanti susternya untuk bantu pertolongan pertama standby dari hari Senin sampai hari Jumat selama jam pembelajaran. Ini kita lanjut ke kantin sama ke lapangan Bunda. Biasanya anak-anak akses ke kantin sama ke lapangan lewat sini Bunda, karena lebih aman, gak lewat lobi supaya nggak kena lalu lalang kendaraan. Jadi Bunda untuk transaksi di kantin kita udah menerapkan mulai cashless Bunda. Jadi nanti untuk cashlessnya anak-anak bayarnya pakai apa? Nah nanti kita anak-anak akan mendapatkan student card Bunda. Nah student card ini berbentuk tap cash. Nah jadi kalau student card selain untuk absensi, nanti juga dipakai untuk transaksi di kantin. Nah kita langsung nembus ke lobi Bunda atau ke parkiran. Nah nanti untuk sistem penjemputan sama pengantaran biasanya gini Bunda. Jadi anak-anak tinggal dipanggil aja. Kita tinggal kalau misalnya pengantaran kita tinggal drop off aja Bunda. Kalau penjemputan nanti boleh disebutin aja nama anandanya, nanti akan dipanggil sama tim security kami. Bunda, ini mungkin kurang lebih gambaran dari kalau misalnya anak-anak lagi kepulangan Bunda gitu. Nah nanti sistemnya kayak gini kurang lebih. Oke, udah kita lihat mesin absensi anak-anak. Nah Bunda, ini kurang lebih untuk mesin absensinya. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Mama Pandai supaya bisa terus review-review dunia pendidikan. Jangan lupa klik like, follow, subscribe, dan juga share video ini ke grup ibu-ibu wargi. Terima kasih. Assalamualaikum.